Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pentingnya memahami salat khusyuk. Ini adalah pengalaman saya di waktu muda. Dulu waktu muda, saya sering bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan saya seperti ini. Pak Ustadz, apakah khusyuk itu perlu dalam sholat? Pertanyaan ini saya tanyakan kepada beberapa Ustadz. Banyak Ustadz. Jawaban para Ustadz waktu itu bermacam-macam seperti ini. Ustadz pertama menyatakan, tidak perlu. Yang penting kerjakan salat sesuai dengan rukun dan sahnya salat. Sudah cukup. Ustadz kedua menjawab, kalau sudah syarat dan rukunnya dikerjakan, berarti sudah khusyuk. Ustadz ketiga menjawab, khusyuk itu tidak bisa dipelajari. Dia akan datang sendiri. Ustadz yang keempat menjawab, khusyuk itu tidak boleh dipelajari. Karena khusyuk itu rahasia Tuhan. Ustadz kelima menjawab, jangan belajar dan berlatih salat khusyuk itu. Kalau ada pelatihan gak usah ikut. Jangan diikuti. Karena zaman Rasulullah tidak ada. Yang keenam, khusyuk itu tergantung masing-masing. Tiap orang lain-lain. Jadi tidak perlu dipelajari. Ustadz yang ketujuh menjawab, tidak perlu belajar salat khusyuk. Karena dengan salat biasa saja sudah banyak pahalanya dan sudah pasti diterima Allah. Ustadz ke-8 menjawab, Rasulullah sendiri tidak khusyuk salatnya. Beliau sedang sholat menggendong cucunya. Begitu juga Sayyidina Ali tidak khusyuk. Saat salat teringat sorban yang akan diberikan Nabi. Yang ke-9 menjawab, salat khusyuk biasanya ya sebisanya saja. Karena Tuhan juga tahu. Agama itu tidak memberatkan umatnya, jadi tidak perlu belajar salat khusyuk. Dan banyak lagi jawaban dari para ustadz yang akhirnya saya waktu muda itu tidak mau belajar salat khusyuk. Tetapi karena saya suka belajar agama, saya penasaran. Saya penasaran mencari jawabannya dari Al-Quran dan hadis. Ternyata jawaban dari para ustadz yang tadi itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya menemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 238, bahwa khusyuk dalam salat itu hukumnya wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta.
Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Apa artinya? Perintah Allah tentang sholat ini harus dengan khusyuk. Jadi antara sholat dan khusyuk itu sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya kalau mau sholat itu yang khusyuk. Nah ternyata kita juga melihat memang di dalam ayat lain, tidak semua sholat berpahala. Yang berpahala itu adalah yang khusyuk. Ini kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Surat 23 ayat 1 dan 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya berpahalalah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah jadi memang orang-orang yang berpahala itu adalah yang khusyuk. Selain itu juga saya pernah membaca hadis bahwa ada orang yang sholat sudah 60 tahun sampai beruban. Tidak satu rakaat pun sholatnya diterima. Kalau begitu memang berarti banyak orang sholatnya yang tidak diterima. Salah satunya adalah orang yang tidak khusyuk sholatnya. Nah, kenapa tidak diterima? Karena tidak khusyuk. Memang benar di dalam Al-Quran juga, banyak orang yang sholat tidak berpahala dan tidak diterima. Karena sholatnya tergolong sholat mabuk. Ini kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat 4 ayat 43. Ada juga yang disebut dengan sholat munafik, ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 142. Nah bahkan ada juga yang disebut dengan sholat celaka, yaitu surat Al-Ma'un, ya surat 107 ayat 4 dan 5. Nah jadi kita lihat begini sholat itu, ada yang khusyuk, ada yang mabuk, ada yang munafik, ada yang celaka. Tentu yang diterima dan berpahala itu yang khusyuk itu. Waduh, kalau saya ikuti jawaban Ustadz seperti yang tadi itu, yang di atas waktu saya muda itu sangat berbahaya bagi diri saya. Karena hidup saya kan hanya sekali. Kalau saya tidak khusyuk, maka amal saya jadi kosong. Nah, sementara saya merasa banyak pahala. Semula saya menduga semua ustadz memahami tentang sholat khusyuk dan jenis-jenis sholat. Nah, semula saya menduga waktu muda itu seperti itu. Ustadz-ustadz itu saya anggap ustadz yang hebat semua, yang tahu semua, yang ngerti semua. Pikiran saya waktu itu begitu, saya duga itu. Namun belakangan baru saya tahu bahwa, nah ini mohon maaf ini. Mohon maaf tidak bermaksud merendahkan para ustadz, karena waktu itu terjadinya, ya mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud merendahkan para ustadz. Karena ini terjadi pada saat saya muda waktu itu. Sangat sedikit sekali para ustadz yang memahami sholat khusyuk ini. Termasuk para ustadz tamatan dari Madinah, Arab Saudi, maupun Kairo, Mesir. Waktu itu. Kalau begitu, saya harus berjuang untuk mempelajari salat khusyuk semaksimal mungkin,
Saya berusaha belajar mencari literaturnya sebanyak mungkin dan berguru sebanyak mungkin tentang salat khusyuk ini. Namun ternyata pendapat para ustadz berbeda-beda. Ada lebih dari 40 macam jawaban tentang salat khusyuk itu. Juga akhirnya membuat saya bingung yang mana yang benar, yang mana yang harus diikuti. Karena 40 macam lebih itu. Jadi saya bingung tuh. Dan terpaksa saya mencari lagi sendiri khusyuk yang mana ini. Alhamdulillah, rumusan yang tepat tentang salat khusyuk saya temukan. Kriterianya minimal dari salat khusyuk itu adalah 3T. Jadi kriteria minimal salat khusyuk itu ada 3T namanya. Yaitu tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, saya menulis sebuah buku berjudul Salat Khusyuk Metode 3T yang telah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan diajarkan di pesantren, masjid, bahkan sempat diajarkan di IAIN. Nah, setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata metode 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur itu bukan hal baru. Bukan hal yang baru. Rasulullah, para sahabat, serta semua ulama yang saleh menerapkan metode ini. Mereka salat dengan tenang. Nah, itu artinya tumakninah, itu tenang artinya. Mereka faham yang dibaca. Nah, maksudnya itu tafakur. Tafakur menggunakan akal pikir dan memahami yang dibaca itu. Mereka itu menghayati betul bacaan sholat. Menjiwai betul bacaan sholatnya itu. Nah, itu namanya tadabbur. Jadi sekali lagi saya katakan, metode ini, metode 3T ini bukan hal baru. Karena sudah diterapkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan ulama saleh sejak zaman dahulu. Saya hanya merumuskan supaya mudah dipahami dan mudah diingat. Jadi metode 3T ini kenapa saya sebut metode? Karena memang zaman sekarang itu zaman ilmiah, kajian ilmiah, ilmu pengetahuan. Jadi istilah metode ini biasanya dipakai dalam istilah-istilah ilmiah. Jadi ini bukan hal baru. Nah, bagi para sahabat yang ingin memperdalam, silahkan dikunjungi YouTube. Ketik saja Lukman KPM. Nah, kemudian lanjutkan dengan salat khusyuk tingkat dasar. Ya, tingkat dasar itu ada 1 sampai 5. Atau hubungi Yani 0896 5250 9733. Atau Bapak Suroso 0823 4496 9979. Atau Bapak Agus 0821 1143 2042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.